Kedua mempelai yang berbahagia, Bapa, Mama Saksi, dan kedua rumpun keluarga besar yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan anak kita, Alfonsius Lado, dengan Mariana Henrika Boli. Dengan penuh syukur, gereja menyambut dengan sukacita saudara-saudari dalam perayaan kasih ini. Dan semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadapnya dengan hati yang suci. Bapak Pastor yang kami hormati dan kasihi, seluruh rumpun keluarga besar menghantar kedua anak kami, Alfonsius Lado dan Mariana Henrika Boli, untuk memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Dengan ini saya mengucapkan selamat datang ke rumah Tuhan. Hari ini kalian datang dengan didampingi saksi dan keluarga untuk meresmikan ikatan perkawinan suci guna membangun sebuah rumah tangga yang bahagia. Selaku pejabat gereja, dengan senang hati saya menyambut kedatangan kalian. Semoga Tuhan sumber cinta kasih sejati menerima dan merestui niat baik ini. Untuk itu terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita bersama-sama menuju ke depan altar Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kedua mempelai yang berbahagia, Alfonsius Lado
dan Mariana Hendrika Boli bersama Bapak Mama saksi, orang tua, keluarga, saudara-saudari seiman yang saya kasihi. Sejak dari awal penciptaan, Allah telah merencanakan agar suami istri harus hidup bersatu. Kasih Kristus adalah dasar persatuan dari suami istri. Karena itu setiap suami istri harus berjuang untuk tetap hidup bersatu dalam kesetiaan satu sama lain. Hari ini Alfonsius dan Hendrika akan dipersatukan oleh kasih Allah itu sendiri untuk menjadi suami istri. Kita bersyukur dan terus berdoa agar kekuatan kasih Tuhan yang hari ini dipersatukan tetap terus dijaga dan dipelihara sampai kekal. Marilah berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai Alfonsius Lado dan Mariana Hendrika Boli dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Guru kami, yang hidup dan beraja bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kedua mempelai yang berbahagia, Alfonsius Lado dan Mariana Hendrika Boli bersama Bapak Mama saksi, orang tua, keluarga, saudara-saudari umat beriman yang sama saya kasihi. Di hari syukur penuh bahagia yang kita rayakan bersama pada pagi hari ini, izinkanlah saya mengambil beberapa poin penting untuk kita sama-sama renungkan secara khusus kepada kedua mempelai dalam membangun hidup rumah tangga Anda berdua. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Yang pertama, kasih itu jangan pura-pura. Mariana Boli ini dengan Alfonsius, dengarkah tidak bacaan tadi? Halo, dengarkah tidak? Dengar. Halo, ini OMK tua, dengarkah tidak? Dengar ya bacaan tadi. Ya. Jadi pertama,
Paulus dia beri nasihat, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Harap cinta Anda berdua bukanlah cinta yang pura-pura. Kamu dua ini pura-pura nikah atau apa? Tidak pura-pura, atau sungguh-sungguh? Ya, baik. Kalau pura-pura berarti kita bubar hari ini. Tetapi kalau sungguh-sungguh berarti kita teruskan. Dan kata sungguh-sungguh itu tidak hanya sebatas pada mulut, ucapan, tetapi kita harus tunjukkan sungguh-sungguhnya itu dalam tindakan nyata kita. Berdua ini pasti punya pacar-pacar sebelumnya. Benarkah tidak? Halo, Bapak, benarkah tidak? Benarkah tidak? Pernah punya pacar? Pernah punya pacar? Pernah. Yang bukan ini, tuh pernah. Ya. Ini juga pernah punya pacar. Yang bukan ini. Ya. Jadi ingat, kita punya pacar masing-masing. Dan pacar yang kita kenali entah pertama, kedua atau ketiga, itu kita sudah sisihkan. Lalu sekarang yang kita kenal dan yang kita bawa untuk hidup bersama adalah yang ada di samping kiri dan kanan Anda berdua. Karena itu, nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus hari ini bahwa hendaklah cinta itu jangan pura-pura. Kalau sudah memutuskan yang ini, baiklah konsisten, komitmen dengan yang satu itu. Jangan sudah putuskan yang ini masih pesiar-pesiar lagi yang lain. Lihat yang lain. Ingat, tinggalkan yang mantan itu ya. Ingat, tinggalkan yang mantan itu. Sekarang fokus pada yang ada di samping kiri dan kanan saya. Kalau Anda masih melirik ke belakang atau melirik kemana-mana yang mengarah kepada mantan Anda dulu, maka bukan tidak mungkin. Sesungguhnya cinta Anda yang diukuhkan hari ini bukanlah sebuah cinta yang sejati, tetapi sebuah cinta yang berpura-pura. Kalau sudah berpura-pura itu apa? Misalnya tipu. Sudah tipu. Rasanya tipu kami yang hadir ini juga. Jadi ingat, jadi kita jangan begitu. Kalau kita sudah langkah awal kita sudah baku tipu. Perjalanan selanjutnya kita hidup bersama sebagai suami istri itu baku tipu terus. Terima telepon dari orang lain, tipu. Siapa telepon? Tidak. Siapa telepon? Tidak. Ingat hati-hati. Komunikasi bisa membangkitkan konflik. Kalau kita tidak terbuka, saling jujur satu sama lain. Benar tidak? Ya, baik. Jangan berpura-pura. Yang berikut, kasih itu harus sabar satu sama lain. Ingat, Anda berdua sesungguhnya memiliki kelemahan dan kekurangan. Atau Bapak sempurna sekali kan? Tidak. Ini sempurna sekali. Punya kelemahan dan kekurangan. Ya. Karena kelemahan dan kekurangan inilah yang membantu Anda berdua untuk bisa menghidupi keluarga Anda. Anda tidak dipanggil untuk bersatu dalam cinta membangun hidup rumah tangga Anda berdua dari kesempurnaan. Ingat, Anda dipersatukan dari kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan yang Anda miliki itu justru mau disempurnakan oleh Allah sendiri dengan mempersatukan Anda berdua untuk saling mencintai. Jadi kekurangan yang ada dalam diri pasangan itu sesungguhnya mau melengkapi satu sama lain. Jadi jangan istri bilang, saya ini lebih. Suami juga tidak, saya juga lebih. Akhirnya siapa yang kurang? Semuanya lebih, tidak ada yang kurang. Jadi kita juga harus mengakui kelemahan dan kekurangan kita. Karena itu dalam membangun hidup bersama harus selalu sabar satu sama lain. Istri marah, ya sabar, tenang. Suami marah, ya tenang, sabar. Kalau istri marah-marah, bapak, suami pergi peluk istri ya. Jangan marah-marah, jangan pergi tampar, pergi peluk istri. Lebih baik saya peluk istri daripada saya tampar. Dengar itu, harap praktek ya. Jangan istri marah-marah ke sana tampar istri. Jangan. Istri marah-marah ke sana peluk istri. Sayang, jangan marah-marah. Rendahkan perasaan marah dari istri.
Sudah dengar? Ya. Jadi ini saya tidak omong panjang-panjang. Nanti saya ini hanya sebatas omong. Yang melaksanakan itu siapa? Jangan bilang saya yang melaksanakan. Salah. Saya ngomong tetapi yang melaksanakan itu di situ. Ya. Sabar ya, dengarkan tidak? Yang berikut. Punya pikiran dan perasaan, harus satu hati, satu pikiran. Ya. Pasti dalam membangun hidup bersama ada perencanaan-rencana yang dibangun dalam hidup bersama, pasti ada perselisihan, cekcok, salah paham. Satunya maunya begini, satunya maunya begini, pasti tidak bakal ketemu. Tetapi justru yang mau saya tekankan sekali lagi, lihat Anda berdua datang dari latar belakang yang berbeda dengan kekurangan dan kelemahan masing-masing. Karena itu satukanlah pikiran dan perasaan Anda untuk bisa menempuh apapun rencana baik yang Anda bangun dalam hidup bersama Anda sebagai suami istri. Beda pendapat itu wajar. Ingat itu. Beda pendapat itu wajar. Saya maunya begini, di sebelah juga maunya begini. Tetapi bagaimana kita bisa memadukan yang berbeda tadi menjadi satu? Sebagaimana Anda berdua bukan lagi dua, tetapi satu. Karena sudah menjadi satu, maka satukanlah pikiran dan perasaan Anda dalam setiap perencanaan membangun hidup rumah tangga Anda berdua. Ingat, berbeda itu wajar. Berbeda bukan berarti harus menciptakan konflik dan perselisihan. Dan lebih dari itu, perbedaan bukan akhirnya harus mencerai-beraikan Anda berdua. Ya, karena berbeda tadi lalu pergi tanya, ibu kami berbeda-beda terus, bisakah kami cerai? Datang tanya saya tampar dulu baru saya jawab. Dengarkan tidak? Lalu yang terakhir ini penting, bertekunlah dalam doa. Ingat, jangan lupa Tuhan. Sesibuk apapun Anda berdua, tempatkanlah, luangkanlah waktu Anda berdua untuk duduk bersama dengan Tuhan dalam doa. Kalau Anda berdua sungguh-sungguh menemukan waktu untuk duduk bersama dengan Tuhan, maka hal ini juga memungkinkan Anda berdua untuk mencari waktu dan duduk bersama, berbicara bersama, saling mendengarkan, membuat rencana bersama sebagai suami istri dalam bangun rumah tangga Anda berdua. Kalau Anda berdua sendiri tidak punya waktu dengan Tuhan, maka itu sangat pasti Anda berdua juga pasti tidak punya waktu satu sama lain. Karena itu sekali lagi, jangan lupa Tuhan. Sesungguhnya yang mempersatukan Anda berdua pada hari ini adalah Tuhan. Kekuatan cinta Tuhan yang telah mempersatukan Anda berdua. Bukan kekuatan cinta Anda berdua. Cinta Anda berdua itu sifatnya lebih egois. Jadi kekuatan cinta Allah yang mempersatukan Anda berdua. Karena itu hidupilah cinta kasih Allah yang telah mempersatukan Anda berdua di dalam membangun hidup rumah tangga Anda berdua. Dengar tidak? Bapak melotot lihat saya, dengar semua. Bapak hanya melotot lihat melotot tetapi dengar, masuk di dalam dan hayati itu. Ya. Jadi ini beberapa poin penting yang sesungguhnya tidak hanya secara khusus diarahkan kepada kedua mempelai ini, tetapi kita sekalian yang sudah hidup berkeluarga sekian lama dan juga yang sekarang masih merencanakan membangun hidup bersama dan juga mereka-mereka yang masih bujang. Bagaimana kita menghayati dan menghidupi kasih Tuhan itu di dalam hidup bersama kita dengan orang lain. Semua kita ini tidak tinggal sendirian atau ada yang tinggal sendirian. Halo, angkat tangan. Kita berada tinggal di antara yang lain. Kita tidak bangun satu pulau sendiri dan hanya saya sendiri yang tinggal. Kita berada bersama dengan orang lain. Karena itu dalam kebersamaan kita dengan orang lain, kita diingatkan bagaimana kita menghayati, menghidupi kasih Tuhan itu. Kasih Tuhan itu hanya sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kita kalau kita sungguh-sungguh amalkan, kita
wujudkan, laksanakan di dalam hidup kita dengan siapa saja. Kalau kita sudah saling benci, saling memfitnah, saling iri, saling dendam, maka akhirnya itu apa? Tidak ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan. Hidup tidak bahagia. Kalau tidak bahagia, hidup tidak bahagia lagi, itu apa hidup? Mati saja. Ingat, kita hidup, tujuan utama dari perkawinan adalah apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan menjadi tujuan yang paling pertama dan utama yang mau kita capai. Kalau tidak bahagia, jangan hidup bersama ya. Kalau tidak bahagia, suami bahagia, istri bahagia, itu baru namanya kebahagiaan. Jangan suami sendiri yang bahagia, istri setiap harinya sedih terus. Ini pasti ada sesuatu. Atau suami sedih terus, istri senang bahagia terus. Ada sesuatu. Kebahagiaan harus menjadi milik berdua bersama. Ya. Ingat itu. Suami bahagia, istri bahagia. Kurang atau lebih harus sama-sama rasakan. Jadi bapak jangan makan terlalu banyak, istri makan kurang. Akhirnya bapak lebih berbahagia, mama istri kurang bahagia. Karena apa? Kurang makan. Ya. Ikan sepotong, biar bagi dua. Jangan bilang, saya bapak keluarga, aku dapat kepala ya. Jangan. Jadi baik, ini beberapa nasihat untuk kedua mempelai dan juga kepada kita sekalian. Halo OMK2, dengar atau tidak? Ya. Dengar baik-baik dan kita hayati dalam hidup bersama kita dengan yang lain. Akhirnya saya mengucapkan profesian dan selamat memasuki hidup rumah tangga yang baru. Dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kedua mempelai yang berbahagia. Sebelum perayaan perkawinan ini kita laksanakan, saya persilakan kalian terlebih dahulu mohon restu dari kedua orang tua bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali pada hari ini. Bapa dan Mama tersayang, pada hari yang bahagia ini, dari lubuk hati yang paling dalam, saya dan Bapa dan Mama menyampaikan limpah terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang serta segala perhatian yang selalu saya terima sejak hari hingga kini. Hari ini, oleh karena cinta, diiringi restunya, sedangkan saya bersama pilihan hati saya mengikrarkan janji untuk setia sepanjang hidup, membentuk satu rumah tangga baru. Ya Tuhan, kami berdoa bagi Bapa dan Mama atas baik dan pengabdian. Kami tak mau membalas dengan Allah kepada mereka, rahmat kesehatan jiwa dan raga, serta usia yang panjang dan kesuksesan dalam segala karya. Berkatilah mereka dalam karya dan pengabdian. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, sumber cinta kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kepercayaan. Engkau telah menitipkan anak-anak kami untuk dibesarkan dan dididik menjadi Kristen. Hari ini dengan rasa senang hati kami datang ke hadirat-Mu, mengenalkan mereka kepada kebijaksanaan yang kita. Mereka telah berasa dan dengan kehendak bebasnya mereka telah saling memilih untuk menempuh jalan hidupnya menjadi suami istri dengan membentuk keluarga baru. Dengan restu-Mu, kini kami mohon kepadamu berkenan memberkati dan menentukan pernikahan mereka demi Kristus Tuhan dan Pelipara kami. Amin. Kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan.
para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Bapak Pastor yang kami kasihi, dengan bimbingan Tuhan kami telah memilih dan memutuskan bersama sebagai teman hidup. Pilihan ini telah mendapat restu dari orang tua. Maka sekarang kami mohon kesediaan Bapak Pastor untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri menurut tata cara Gereja Katolik. Terima kasih atas pernyataan kalian. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada saksi. Para saksi yang terhormat, adakah sesuatu yang menghalangi pernikahan ini menurut adat Gereja Katolik? Setahu kami tidak ada halangan untuk meresmikan pernikahan ini. Karena itu kami mendukung permohonan. Kedua mempelai Alfonsius Lado dan Mariana Hendrika Boli yang berbahagia, setelah mengadakan penyelidikan dan penelitian seperlunya, serta dikuatkan pernyataan para saksi, saya selaku pejabat gereja menerima permohonan ini. Akan tetapi sebelumnya, perkenankan saya untuk bertanya kepada saudara-saudari sekalian di hadapan para saksi dan hadirin tentang keikhlasan hati kalian berdua. Kedua mempelai Alfonsius Lado dan Mariana Hendrika Boli, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, dengan ikhlas hati. Selama menjalani perkawinan ini, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabatan tangan dan menyatakan kesepakatan di hadapan Allah dan gerejanya. Saya Alfonsius Lado memilih engkau Mariana Hendrika Boli menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya Mariana Hendrika Boli memilih engkau Alfonsius Lado menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Alfonsius Lado, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Mariana Hendrika Boli, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta kasih kesetiaanku padamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mariana Hendrika Boli, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, dengan ini Alfonsius Lado dan Mariana Hendrika Bolik sudah dikukuhkan secara resmi menjadi suami istri yang sah. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah sakramen pernikahan yang sudah mereka terima pada pagi hari ini. Kami persatukan alam, janganlah diceraikan manusia. Mereka sudah dipersatukan dalam daging yang suci. Semoga mereka bersatu padu dalam cinta kasih. Kami persatukan alam, janganlah diceraikan manusia. Mereka telah dipadukan menjadi satu. Perkawinannya telah kau teguhkan, tak boleh diceraikan. Yang dipersatukan alam, janganlah diceraikan manusia. Mari kita berdoa memohon Tuhan untuk menurunkan tangan kasih-Nya memberkati barang kudus milik keluarga baru ini. Ya Allah, sumber cinta kasih, berkatilah Alkitab, patung, rosario, lilin dan perlengkapan rohani milik keluarga baru ini. Semoga melalui serana yang telah disucikan ini, iman mereka semakin kokoh dan cinta kasih mereka semakin bersemi dalam menata bahtera rumah tangga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Terimalah barang rohani milik Anda berdua. Barang rohani yang sudah diberkati Tuhan ini, bawa pulang dan gunakan untuk berdoa. Jangan bawa pulang habis simpan di rumah sampai debu. Dengar ke tidak? Dengar Bapak satu dengan hanya senyum-senyum. Dengar baik-baik itu. Jadi ini menjadi bekal kekuatan bagi Anda berdua dalam membangun hidup rumah tangga Anda berdua. Oke? Terimalah
eksistensi dan harapan kita bersama dalam perayaan ini sungguh berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dari kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang penuh kasih, perkenankanlah kami mempersembahkan roti dan anggur ini sebagai lambang usaha dan karya kami. Sudilah Bapa menyatukannya dengan korban Kristus Putra-Mu, agar daripadanya lah kami pun memperoleh semangat kesetiaan dan penyerahan diri seperti yang dimiliki Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah dan berkat-Nya atas hamba-Nya ini yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikatnya dengan janji suci serta dibuatnya sehari sejiwa dalam satu kasih. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insani yang pertama yaitu keluarga dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus-Mu atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dianugerahkan dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, Mariana Hendrika Boli, dengan rahmat, cinta, dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya, Alfonsius Lado, tertambat padanya, dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampingnya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu, ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebaikan, dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Mari kita saling membagikan salam damai.
telah memperkenankan kami mengambil bagian pada gereja perjamuan-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena kedua mempelai Alfonsius Lado dan Mariana Hendrika Boli telah mempersatukan dalam perkawinan suci. Lindungilah dan tuntunlah mereka di mana saja mereka berada, dan semoga Engkau tetap menjadi sandaran mereka, serta hati-Mu yang penuh cinta kasih menjadi pelabuhan yang aman dan damai bagi mereka dalam keadaan apa saja, kapan dan dimanapun mereka berada. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Guru kami, yang hidup dan beraja bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga kedua mempelai Alfonsius Lado dan Mariana Hendrika Boli diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia, dan berarti dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga kita sekalian, semua mereka yang kita doakan, segala aktivitas kita yang tersisa pada hari ini, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh